Nah, ini salah satu keuntungan ketika lu memilih ponco untuk menahan curah hujan kayak gini, apalagi di jalur pendakian. Ponco itu bisa nutup carrier. Tuh. Ini lumpur banget nih, parah nih. Dari tadi sih gue ngerasain si outsole-nya ngedukung lah di sepanjang jalur yang kayak gini yang gue temuin di Argopuro tuh, walaupun basah kayak gini masih aman. Yang penting cara jalannya juga diperhatiin sih. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Akhirnya gue dan tim ke Argopuro juga nih. Di sini ada Bang Heru. Oke, ada Bang Noval. Nah, Bang Noval sama tentunya kameramen sejati Bang Apri. Ini kita lagi packing ulang untuk memastikan semuanya aman dan komplit. Salah satunya penerangan juga masing-masing harus punya, terus makanan-makanan atau cemilan yang sekiranya bisa mengganjal perut. Kalau memang nanti kepisah sama porter kan kita masih punya makanan masing-masing. Jadi untuk si makanan utamanya, makanan beratnya tetap oleh porter. Cuman kita bawa makanan-makanan ringan dan makanan-makanan yang bisa lumayan mengganjal perut aja. Di pendakian Argopuro ini gue membawa banyak sekali brand-brand dan produk-produk yang bakal gue tes di Gunung Argopuro ini. Lebih tepatnya di sepanjang jalur pendakian Gunung Argopuro. Dari sepatu yang gua pakai, celana gunung yang gua pakai, terus ada base layer yang gua pakai, tenda yang gua pakai tentunya, jaket gunung yang gua pakai tentunya. Nanti kita tes semuanya di Gunung Argopuro ini. Apakah bagus nggak sih produk-produk yang gua bawa ini? Kita lanjut ke perjalanan aja, karena memang gua sangat semangat sekali nih. Semangatin, udah mandi, udah segar. Pokoknya lu ikutin aja. Ini video vlog aja, nanti ada video khusus untuk tes dan review produk. Oke, kita lanjut ke pos 1 atau mata air 1. Oke, let's go. Berangkat kita, Bang Ikil. Kita langsung ke Baderan. Mantap. Kurang lebih 3 jam ya, Mas ya? 3 jam. Jadi, Bang. Iya. Kita ngejek dulu ke mata air 1. Mulai jalan itu dari mata air 1. Kita berangkat. Ini biar nggak licin, Pak? Ya, iya. Oh. Biar enak. Kita mau ngegas lagi. Udah dipasang pengaman semua biar lancar. Udah sampai, Bang. Halo, Bang. Halo, Bang. 150. Jadi kita udah sampai ke portal. Ini lumayan banget mangkas waktu kalau lu jalan kaki dari pos Baderan ya. Sampai sini tuh 5 sampai 6 jam kalau jalan kaki. Makanya disaranin naik ojek aja. Pilihannya antara dari Baderan ke mata air 1 atau dari Baderan ke portal. Kita sih ke portal dan itu nolong banget sih. Nolong. Karena emang bener-bener jauh. Jauh. Satu Nah aja. itu kalau nanti naik jadi penumpang nih, nanti pantat tuh geser-geser sini nih.
Tapi tipsnya diam aja. Diam aja nanti geser sini sendiri karena memang ganjungannya banyak banget. Kalau emang mau naik ojek hubungi yang jaga Sam Haji aja yang jaga base camp. Oh, yang jaga di base camp. Di base camp, Oke. Baderan. Bang IQ TV. Oh, hai. Oke, kita udah di portal. Tadi kita naik ojek dari Baderan. Lu juga udah lihat tadi. Sekarang kita udah siap semua ya. Oke, aman, mantap. outfit aman, udah pada nyaman semua. Kita target ke Cikasur, tapi nanti break lah ya. Break paling di Sabana kecil sama di Sabana besar. Oke, kita lanjut jalan aja. Ya, sambil kita nikmatin sama-sama keindahan Gunung Argo Puro. Ayo. Kita udah sampai di mata air 2. Tuh, udah pada duluan tadi si Om tuh. Pada ngopi duluan. Tim aman? Aman. Noval udah keringat goks, banjir. Heru juga sama. Papaya juga. Cak kalau di sini bilangnya Cak ya. Kita udah di mata air 2. Di sini kemungkinan ya santai dulu aja dah. Kita ngambil air, ngambil persediaan air sama ngopi-ngopi dulu aja deh. Nah, tuh udah di mata air 2. Jadi nanti kita ngambil persediaan air ke bawah. Di sini kemungkinan agak lama sih, sedikit karena memang kita mau ngopi-ngopi dulu, nyemil dulu biar agak santai. Lumayan sih sebetulnya dari tadi kalau nggak salah tadi jam 9-an ya. Hampir setengah 10 kita di portal jalan ke sini karena banyak nge-shoot video juga. Sekarang jam berapa, Bang? Jam 11. Setengah 11. Lama juga kita ya. 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah. Karena kita kebanyakan break sama nge-shoot video juga. Karena gitu kalau naik bareng gua sama tim ya banyak breaknya lah. Karena memang kita banyak kebutuhan kontennya gitu. Oke. Sekarang istirahat dulu sambil ngambil persediaan air karena mata air nggak ada lagi ya selain di sini. Cikasur. Nanti ketemu di Cikasur lagi berarti kalau mata air, makanya kalau udah lepas dari mata air 2 ngambil air yang cukup lah sampai ke Cikasur. Kita mau ngambil persediaan air untuk air minum di trek dan air minum untuk di tenda ke posisi kita camping nantinya. Ini lumayan terjal loh jalurnya tuh. Terjal. Jadi hati-hati kalau emang mau ngambil air. Tuh jalurnya lumayan terjal. Wah, melimpah airnya. Oke. Nah, kalau salah nginjek kadang gitu. Rinis. Kita udah mau masuk ke sabana kecil nih, udah mau masuk ke sabana kecil, cuman diguyur hujan deras banget, lihat tuh. Ya Allah. Ini kita pakai ponco dari Antarestar. Ponco Antarestar. Bawahnya tetap pakai gaiter sama celana jas hujan. Biar aman. Karena percuma kalau nggak pakai gaiter tembus sepatu lewat atas. Yuk, kita lanjut.
kelihatan tembus es dari atas. Nah, ini salah satu keuntungan ketika lu memilih ponco untuk menahan curah hujan kayak gini, apalagi di jalur pendakian. Ponco itu bisa nutup carrier tuh. Jadi sebetulnya daripada raincoat yang hanya nutup badan gitu kan, walaupun sebetulnya si carrier kan punya rain cover, cuman kalau emang rain cover itu nggak nutup sampai shoulder strap sampai depan, enggak. Makanya enaknya pakai ponco kayak gini aja itu lebih diuntungkan sebetulnya. Carrier itu ketutup dari shoulder strap depan sampai ke belakang, makanya dari tadi hujan udah hampir 20 menitan masih aman carrier gua. Kita udah nyampe ke Sabana Kecil. Hujan ini udah hampir setengah jam nih, nggak berhenti ini. Lebih ya? Setengah jam lebih. Ya, kita lihat nanti barang-barang kita semoga aman, karena di dalamnya juga di double trash bag sebetulnya. Tapi dibantu ponco juga, semoga aman. Ini ponco ngelindungin banget sebetulnya, cuman yang gua rasain sih agak panjang banget yang depannya. Jadi kadang suka keinjak-injak gitu ya. Arah kayak kebalik gitu. Bener sih. Desainnya gitu desainnya. Mungkin harusnya belakangnya yang panjang ya. Iya. Kalau belakangnya sih sebetulnya hampir cukup. Mungkin kalau tasnya kegedean banget kayak 80 liter mungkin agak kurang nutup bawahnya, tapi untuk ukuran 60-60 nih aman lah. 65 lah. 65 tuh. Gua 60, 65 aman sebetulnya, tinggal depannya doang agak panjang. Coba ngadep belakang semua. Dari belakang tuh. Ngegantung enggak? Nah, Aman? Iya. aman ya. Jadi emang ketutup lah carrier tuh. Cuman di depannya aja. Kalau ada strap lagi ke sini enak. Itu Kalau tali panjang. gitu ya. Ya segini juga udah untung sebetulnya. Kayak diikat nih. Iya, tinggal diikat. Cuman yang gua rasain sejauh ini pakai ponco ini agak kepanjangan aja di depan. Di depan. Kadang suka keinjak-injak. Tapi manfaatnya sih buat nutupin kayak sepatu depan sih. Ya, sepatu depan. Lumayan. Sama celana juga jadi ya. kayak gini nih. Iya, betul. Kalau ngatung pendek jadi nggak. Panjangnya sih sebetulnya emang harus panjang. Tapi ya mungkin kadang-kadang suka keinjak gitu. Bener. Oke. Kita aja dah. Kita lanjut. Lanjut, kita ke istirahat ke mana? Bisa bareng ini mungkin? Ini. Sabana Kecil. Pohon dulu pohon. Kita mau neduh apa lanjut sih? Lanjut. Lanjut. Ke Sabana dulu, ke Sabana besar. Berapa hari? Berapa jam? Jam. Jam. Ya, lanjut. Break dulu kali. Break dulu. Angin sih ada. Ya udahlah, kita break dulu. Flashit gimana? Flashit keluar ada juga flashit keluar. Ya udah, kita break dulu bentar deh. Kalau udah nyeduh kopi kali. Kalau sempat. Semoga sih hangatin badan dulu. Unit ke depan udahan nih hujannya nih. Enaknya ponco ini 3-in-1 ya, bisa jadi profit juga ya. Bisa. Nah, makanya ada beberapa ponco model sekarang ada yang pakai tangan tapi nggak bisa jadi device sebetulnya. Kalau ini kita 3-in-1 bisa jadi ponconya 3-in-1 bisa jadi ponco, bisa jadi matras, bisa jadi plastik. Ya, sekarang kita fungsikan sebagai plastik kemungkinan. Udah kita buat tadi. Nah, hujan-hujan. Orang yang berjasa nih. Tapi Kak. Jalan gue nih kayak nih. Andalan gue guys. Romeo dan Juliet dipertemukan. Hei pujaan hati. Ngapain, Neng? Badai pasti berlalu. Badai pasti. Hujan tapi si waste bag-nya aman sini. Makanya kita taruh di dalam waste bag yang resleting waterproof. Bahannya juga waterproof sih. Kita udah sampai hampir ke Sabana Besar. Ntar lagi tuh. Tinggal turun. Turun. Bisa. Emang nggak bisa dilepas? Kita terhambat oleh hujan. Tadi makan dulu soalnya udah pada lapar, belum makan siang jadi makan dulu. Pondasinya dulu. Maaf ya. Pakai flysheet seadanya. Cuma pakai tank top. Karena bodohnya kita tidak menyediakan tali. Ada sih tali, cuman dibawa. Itu ya. Dibawa sama Nah itu kita kecolongan sih di situ. Cak Jen ya. Hampir colongan. Tapi aman sih. Aman. Pakai trekking pole sama nyangkut ke ranting-ranting. Padahal sebentar lagi tuh sebetulnya Sabana Besar. Bentar lagi Sabana Besar. Terus Cikasur. Cuman karena lapar biar enggak salatri
seletri teh apa ya penyakit lewat makan kali ya. Gitu Sur. Emang ya? Iya. Kalau bahasa Makanya kita Bahasa bablan. makan. Oh bahasa Sur. bulan. Iya. Sur. Aman lah pakai flashlight si Kilimanjaro. Bang, lu mau udah getar, Bang. Hei, kita telah berteduh. Benerin dong. Barang. Kita udah mau sampai ke Sabana Besar. Agak kelamaan sih kita istirahatnya di sono. Lebih tepatnya berteduh. Oh nggak apa-apa. Kayaknya sih kita nyampe Cikasur tuh jam 7 kayaknya. Sabana Besar. Tujuan kita Cikasur. Tuh. Woi. Drone. Ya guys ya. Agak. Drone. Sebenarnya kalau emang lu mau ngecamp di Sabana Besar bisa sih. Ini muat banget sih buat 5 tenda mungkin. Lebih bahkan. Bisa banget, cuman karena kita nggak bawa persediaan makanan berat dan emang target kita ke Cikasur masih aman lah, masih jam 4:30 kayaknya. Ya 4:30 ya. 4:30. Jadi kita gas terus ke Cikasur. Soalnya badan udah pada basah jadi nanggung aja di sana. 5 pas ya. 4:30 pas. Iya. Oh, 4:30 pas ya. Semoga sih sebelum maghrib udah nyampe. Tapi aman. Kita masing-masing udah nyiapin headlamp. Jadi kalau kemalaman di jalan ya Bisa ada batu penerangan. iya bantu ada penerangan lah. Kayak sahabat. Yang penting mah tetap sadar. Tetap jangan drop lah mentalnya, kondisi kayak gini mah bawa enjoy aja dah. Oke, kita lanjut ke Cikasur. Jangan Pak. Oke. Ini lumpur banget nih, parah nih. Dari tadi sih gue ngerasain si outsole-nya ngedukung lah. Di sepanjang jalur yang kayak gini yang gue temuin di Argopuro tuh, walaupun basah kayak gini masih aman. Yang penting cara jalannya juga diperhatiin sih. Kayaknya kita keburu malam deh nyampe Cikasur nih. Maghrib atau isya nih. Udah gelap soalnya. Masih hujan ya? Hujan juga. Oke, kita lagi masih menuju Cikasur. Karena tadi break dulu, santai. Kayaknya sih bentar lagi lah, setengah jam lagi kayaknya. Jadi kita gelap-gelapan. Gelap-gelap. Udah sampai di Cikasur. Sebetulnya nyampenya itu semalam, cuman hujan deres banget sampai sini masih ada hujan gitu. Untungnya porter udah duluan 2, jadi udah bangun tenda duluan sama udah masak buat kita. Jadi enak banget tuh kalau kita pakai porter dari Baderan langsung.
lebih ngerti lah, mereka lebih paham ya. Rata-rata porter kayak gitu sih ya. Cuman emang kemarin gua sekalian bawa porter yang mau masak dan bisa masak juga lah. Intinya semalam gua ngelewatin udah di sabana kecil itu sampai sini itu hujan deras. Di sabana kecil kita sempet neduh, hujannya deras banget, kita pakai ponco. Tapi memang karena kita udah prepare, kita udah pakai ponco atasnya, terus bawahnya juga udah pakai celana jas hujan gitu. Tapi memang karena hujannya deras ya basah-basah juga sih sebetulnya, cuman nggak terlalu parah lah. Cuman memang kayak sepatu-sepatu nih, ini udah basah semuanya sih sepatu-sepatu. Walaupun kita pakai sepatu-sepatu waterproof, kita ngelewatin genangan-genangan air, jalannya juga udah nggak kekontrol, jadi ya ujungnya basah-basah juga sih sepatunya. Cuman nggak terlalu parah lah, maksudnya awal-awal hujan nggak langsung tembus, karena memang sepatunya rata-rata ini sepatu yang udah tahan air atau waterproof. Gue tunjukin tenda gue di mana, karena semalam tuh gue tendanya nggak di dalam sebetulnya, karena penuh sewaktu malam tuh. Alhamdulillah nih, dari tadi pagi sampai sekarang belum hujan lagi. Kemarin tuh setelah jam 12 ke atas itu udah hujan deras, kita di trek kena hujan. Dan sampai sekarang belum ada pendaki lain yang ngecamp di sini. Pagi-pagi yang ngecamp di sini tuh ketika kita datang malam udah pada cabut langsung ke Sabana Lonceng, ada yang mungkin ke Cisentor, cuman rata-rata ke Sabana Lonceng sih. Kita nginep satu malam lagi di Cikasur, karena gua dan tim sebetulnya bukan pendakian yang disiplin waktu, karena memang kita ada PR konten, jadi sengaret-ngaretnya lah kita. Semalam pun nyampe ke sini jam 6:30 malam. Kita lihat deh tempat gua ngecamp. Jadi ini tempat camping kita, belum ada tenda lain, belum ada pendaki lain, karena memang ini posisinya hari Jumat. Kayaknya lebih banyak yang hari Kamis naiknya ya, biar cukup 3 malam. Kemarin itu hujan deras kan ya, jadi tadi pagi tuh kita jemur-jemur tuh di belakang tenda situ, di sabana situ, jemur-jemur banyak banget, dari flysheet, raincoat atau ponco, terus sepatu kita, termasuk carrier kita nih, ini masih pada basah nih. Tapi karena ini udah mulai mendingan nih. Tapi tadi pagi tentunya basah setelah kita jemur-jemur di sabana, aman. Dan ini tenda kita. Ini tenda yang tim gua pakai, ini posisinya itu atau kapasitasnya ini 6 orang. Jadi barang-barang bisa di atas sama di pinggir, kita tidur di sini pakai sleeping bag juga, masih aman sih. Terus sisanya untuk jemur-jemuran kita simpan di sini nih. Karena porter kita udah nyeting untuk neduh juga sama untuk ngejemur-jemur juga di sini nih. Kayak base layer yang mau dipakai besok, terus kayak celana jas hujan juga dijemur di sini. Tadi udah agak kering di Ciburu sono, cuman di sini biar maksimal aja. Jadi lebih enak. Karena gue bawa tali yang banyak sebetulnya. Ini tali yang gue bawa nih. Ini tali dari Antarestar. Kemarin gue baru tahu ternyata Antarestar ngejual tali-tali prusik terpisah kayak gini kan. Udah per 10 meter kalau nggak salah nih untuk tali-talinya. Ini tali prusik yang, ya ini tali prusik nih ada 2. Warnanya juga banyak. Terus ini tali banji atau tali-tali elastis gitu. Dipasangnya ya di sini nih. Kayak ini. Kayak untuk kita tali-tali ngebentang flysheet dipasang di sini aja tuh, di semua ujung. Kalau untuk yang jemuran tadi pakai tali banji itu. Jadi ketika nanti lu butuh tali-tali untuk ngebentang flysheet, bisa tuh pilihannya pakai si tali dari Antarestar yang satu packnya itu tuh udah per 10 meter. Tali banji ini gue gunain kan untuk tali jemuran, cuman kalau emang biasanya memang selalu bawa, karena ini tali banji kayak gini cadangan untuk frame tenda patah. Biasanya frame tenda itu rata-rata yang fiberglass tuh suka patah kalau angin kencang. Talinya itu kan sulit tuh, rata-rata suka putus. Ini cadangan untuk frame tenda atau tali frame tenda. Jadi wajib bawa sih kalau tali banji kayak gini. Prusik ya wajib juga bawa untuk keperluan ngebangun flysheet kayak gini. Kalau nggak ada mereka kita susah makan, karena kita rencana emang 5 malam ya. 5 malam. Kita tuh rencana 5 malam. Jadi makanannya bener-bener banyak. Kita sampai nggak kuat tuh bawa carrier Caen karena memang berat banget. Mau cari kayu sekarang. Boleh? Mau cari kayu. Oh, cari kayu, boleh. Sekarang mau cari kayu. Enak banget beneran, artinya puas banget nih. Kita tim berempat tuh
bawa porter berdua, masaknya udah dimasakin, tenda udah didiriin. Ini udah enak banget nih pakai flysheet kayak gini. Nah, kalau lu lihat ke sini ya. Kalau lu lihat ke sini, ini kan kita di Cikasur itu terbatas tempatnya ya sebetulnya kalau emang mau di bawah pohon. Nah, ini kita sengaja sebetulnya kita pasang flysheet yang memang 4x6 ukurannya. Karena memang kesannya mungkin serakah, cuman ketika dilihat lagi dampak positifnya gitu ya. Kalau emang ada pendaki nanti datang ke sini posisi hujan, bisa neduh dulu di sini. Jadi nggak perlu pusing-pusing masang flysheet mungkin. Jadi kalau emang udah ada pendaki ke sini, dia kehujanan, udah neduh dulu di sini. Kalau udah reda mungkin bisa ngediriin tenda di sini. Tapi kalau emang nanti padat di sini nih, tendanya padat gitu kan, ya kita pasti dipotong setengah atau dipangkas setengah tempat buat tenda. Mungkin ada pendaki lain yang mau memang ngediriin tenda di sini. Ini udah posisi paling enak banget sih. Nah, semalam tuh untungnya nggak hujan ya, Ru ya? Nggak hujan, aman. Semalam tuh artinya ketika udah di atas jam 8 malam tuh udah nggak hujan. Dan kita tidur juga lumayan agak anget ya. Kita pakai yang jaket Antaresar kan bertiga-tiga tuh sama si Heru sama si Noval. Sambil nongkrong-nongkrong ngomong nggak jelas. Ngobrol-ngobrol aja di tenda semalam tuh. Anget banget lah. Dan semalam pun lebih tepatnya pagi-pagi itu udah kerasa gerah banget. Karena emang kita tenda ini kan kapasitas 6 orang ya. Jadi dengan barang-barang plus personil 5 orang itu udah dempet-dempetan banget, jadi anget banget lah. Jadi posisi suhu udara semalam itu